ada seorang dokter yang dengan sengaja melakukan euthanasia, menyuntik mati pasiennya segala macam dengan tanpa kesadaran. PNS relate banget gitu ya ngomongin BPJS itu. Bui, padahal yang kita lakukan adalah nolong orang. Menyeimbangkan di dalam masalah BPJS gitu. Kalau ya kementerian aja dibikin gemuk, Bu. Halo Loskot sekalian, kembali lagi hadir di acara kebanggaan kita bersama Sriwijaya Cash, Selo, say it loud. Loskot sekalian, kali ini kita kehadiran tamu istimewa. Tak lain tak bukan Ibu Dr. Ari Budiarti SHM Hum. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Jadi kita kedatangan tamu dari Fakultas Hukum Universitas Jambi, betul Bu ya? Iya. Gimana Bu perjalanan sampai di Palembang? Menyenangkan? Alhamdulillah. 2 kali pesawat. 2 kali pesawat. Oh berarti transit ya ke Jakarta? Iya. Luar biasa. Karena kita belum menunggu tol jadi ya. Nah betul. Kita doakan lebih cepat lebih baik Bu ya. Betul. Biar lebih dinamis. Iya betul. Kalau sudah jadi tol cuma 3 jam dari Palembang Jambi. Oke, jadi Bu Ari ini kita undang oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya untuk menghadiri seminar nasional Bu ya. Dan ini bagian dari rangkaian Disnatalis Unsri, dan ada beberapa naratama lain selain Bu Ari. Tapi yang jelas mungkin Bu Ari bisa cerita sedikit pengalaman intelektual Ibu, kok bisa sih sesatnya itu sampai di dunia hukum, wabil khusus ini hukum kesehatan ini Bu. Ini agak minor ini. Oke, terima kasih banyak ya udah diundang, udah hadir segala macam. Pada prinsipnya kecelakaan tadi terjadi ya. Kecelakaan untuk ke hukum kesehatan itu karena saya punya 3 saudara. Kami 4 bersaudara dan saya satu-satunya yang bukan dokter di bidang kesehatan. Oh dokter. Tiga-tiganya dokter. Iya. Jadi waktu saya lagi ngambil S2, mereka lagi residen. Yang si bungsu lagi koas. Nah, jadi kan diskusi itu di rumah tuh. Jadi ketika mereka diskusi soal pasien, soal apapun itu, maka kepala saya berputar loh, ini aspek hukumnya banyak. Dan kita butuh sesuatu yang menjembatani antara ilmu hukum murni dengan dunia kesehatan. Karena like-nya itu mereka nganggap orang hukum itu hanya cari gara-gara. Sementara bagi orang hukum, dokter itu seolah-olah kebal hukum. Nah ini kan agak elit Bu ya. Dua konsep ini harus dijembatani sehingga sinkronisasi, harmonisasi itu bisa berjalan. Dan alhamdulillah sejak tahun 2001 saat saya ngambil tesis itu saya sudah mengkhususkan kepada hukum kesehatan sampai sekarang. Oh jadi di tahun 2001 itu Ibu udah secara sadar menggeser perhatian riset Ibu ke bidang kesehatan, hukum kesehatan. Jadi waktu tesis saya ini alumni Unsri juga. Oke Loskot, bakal sering ini kita undang. Saya benar-benar Unsri S1, S2, S3 saya Unsri gitu. Garis lurus ini berarti. Iya, garis lurus saya linear. Di tesis saya di bawah bimbingan Prof. Mustafa dan Pak Ruben. Waktu itu saya ngambil masalah hukum rumah sakit yang pada saat itu undang-undangnya nggak ada. Dan ternyata alhamdulillah apa yang ada di tesis saya bisa itu ternyata muncul di undang-undangnya. Dibaca juga. Iya. Kemudian ketika kemarin disertasi, saya juga kembali ke sini dan di bawah bimbingan tim promotor saya Prof. Joni Emirzon dan Pak Saifuddin, Pak Cecep, kita kenal, gitu kan, sehingga disertasi saya itu lebih beragam, menggabungkan antara konsep HAN, hukum administrasi negara, dengan
keperawatan. Dengan perdata, gitu kan? Karena pada saat itu kita punya undang-undang baru, ada undang-undang keperawatan, ada undang-undang tenaga kesehatan, gitu ya. Dan undang-undang kesehatan sendiri juga kan masih baru. Jadi dari gabungan itulah semakin menguatkan saya. Makin kesini lulus S3, saya benar-benar fokus hanya pada hukum kesehatan. Bu, kalau kita ngomongin dunia kesehatan itu kan nggak habis-habis ya? Iya, betul. Sangat dinamis. Kemarin ada COVID, ya, kemudian mendistorsi kehidupan kita. Kemudian apalagi kalau kita kaitkan dengan amanat konstitusi, ya, betul. Pasal 28H ayat 1 misalnya. Nah, menurut Ibu, negara apakah sudah semakin baik memposisikan dirinya terhadap isu kesehatan, atau masih bisa lebih baik? Jelas bagi saya itu PR-nya masih banyak. PR-nya masih banyak, dan untuk sampai pada tahapan penilaian bahwa this is already good gitu ya. I don't think so. Saya pikir itu belum sampai ke sana karena tadi PR kita masih terlalu banyak, masih perlu banyak perbaikan. Antara lain nih misalnya seperti menyeimbangkan di dalam masalah BPJS gitu ya. Antara kebutuhan masyarakat dengan keinginan pemerintah, dengan keinginan tenaga kesehatan. Nah, sebagai PNS relate banget gitu ya ngomongin BPJS itu. Ya, ini tidak sinkron ini. Antara keinginan, kebutuhan dan kenyataan ini jauh banget gitu ya. Kemudian masalah yang masih banyak jadi duri dalam pelayanan kesehatan itu ketika masih terjadi sengketa, ketika masih terjadi silang pendapat gitu ya antara pelayanan medis atau pelayanan kesehatan dengan masyarakat. Nah, ini belum punya tonggak yang jelas. Sehingga masih banyak para dokter dan para tenaga kesehatan lain merasa kita ini adalah profesi mulia. Tapi kenapa kita kok harus sampai dipidanakan, sampai masuk bui? Padahal yang kita lakukan adalah nolong orang. Pelayanan gitu ya. Kita ini nolong orang, kok gara-gara nolong orang kita harus masuk penjara? Nah, disinilah masih perlunya keterlibatan negara, gitu kan, tanggung jawab negara dalam mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, gitu kan, termasuk juga health providernya. Tidak hanya health receivernya masyarakat, tapi juga terutama health provider. Jangan sampai nanti fokus hanya pada masyarakat, health providernya kita abaikan, jatuhnya dia menyerang balik ya. Iya, jatuhnya berbalik, yang sekarang banyak disebut sebagai medicine defensif apa kalau tidak salah ya istilahnya. Jadi ketika dokter terlalu berhati-hati dalam memberikan pelayanan yang akhirnya justru tidak maksimal. Iya, tidak maksimal. Gitu. Karena mungkin di benak para tenaga kesehatan itu ada kekhawatiran nanti tersandra kasus hukum, apalagi zaman sekarang semua mudah untuk viral gitu ya. Jadi mungkin itu juga menjadi perhatian mereka ya. Iya, betul. Makanya salah satu poin penting yang kemarin seminar internasional terakhir yang saya ikuti ya, kebetulan karena saya kan termasuk anggota aktif dari World Association for Medical Law, WOML, gitu. Saya sudah cukup lama di situ sebagai anggota. Dan kemarin terakhir seminar internasionalnya ada di Batam. Dan saya bertemu dengan banyak kolega mulai dari negara berkembang sama kayak kita, kayak Peru gitu kan, kemudian negara-negara Afrika, Nigeria segala macam, sampai Pakistan, sampai kepada negara maju sekalipun gitu ya, Australia segala macam. Jadi mereka juga menemukan masalah yang sama terkait dengan ketika ada tadi konflik, ada sengketa gitu ya. Dan ternyata belajar dari mereka di negara-negara itu tidak ada yang namanya, bukan tidak ada ya, mereka punya batasan strict mana yang maju ke lembaga penyelesaian khusus terkait medical dispute, mana yang masuk sebagai sebuah tindakan kriminal. Jadi kalau mereka bilang masuk ke dalam ranah kriminal, itu sudah sebenarnya dalam kategori hukum kita, mohon maaf karena saya bukan pakarnya pidana sebenarnya. Jadi kalau misalnya mau masuk ranah pidana di mereka, itu memang misalnya contoh, ada seorang dokter yang dengan sengaja melakukan eutanasia, nyuntik mati pasiennya segala macam dengan tanpa kesadaran, konsen. Itu masuk ke ranah pidana. Ini
case di negara yang maju ya, udah established ya. Iya. Jadi itu yang membedakan. Jadi kalau misalnya nih, cuman misalnya ada dokter yang kemudian lalai, misalnya ada barang ketinggalan di dalam perut, misalnya ya kayak kasa, gitu ya, kasa, kemudian ada penjepit operasi itu suka ketinggalan di perut, gitu kan, itu dianggap lalai dan bukan masuk ranah pidana. Jadi mereka punya lembaganya sendiri. Ada lembaga yang sudah mapan untuk deal terkait kasus itu gitu ya. Iya. Jadi dengan nama-nama yang berbeda gitu kan, mereka intinya punya lembaga itu. Nah, kalau di kita kan selama ini kita punya MKDKI gitu ya. MKDKI apa itu, Bu? Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Jadi selama ini dengan undang-undang yang lama, MKDKI ini adalah lembaga independen. Dia di bawah Konsil Kedokteran Indonesia yang bertugas untuk menyelidiki ya kasus kalau ada laporan, namanya laporan bukan gugatan, laporan pasien yang merasa dirugikan oleh tindakan medis dari dokter. Bukan nakes, dokter, karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi antara tenaga kesehatan dengan tenaga medis itu dipisah. Oh, ada bedanya itu? Ada. Nakes itu berarti? Nakes itu kayak keperawatan, kebidanan, yang kayak gitu. Jadi kalau dokter itu tenaga medis. Tenaga medis. Ya, ini ilmu tenaga medis. Ya. Catatan kaki yang penting ini. Ya. Makanya ini kan ada kasusnya. Jadi setelah keluarnya undang-undang tenaga kesehatan, itu kemudian di GR, di judicial review ke MK oleh ID, oleh PBID, PDGI, kedokteran gigi, kemudian KKI sendiri dan dua independen penggugat mengajukan tadi supaya tenaga medis itu dikeluarkan dari konsep tenaga kesehatan. Makanya kemudian sekarang undang-undang yang baru 17/2023 secara tegas langsung menegaskan konsep tenaga medis, tenaga kesehatan, pelayanan medis secara strict ya. Iya, pelayanan medis dan pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan. Nah, jadi kalau tadi MKDKI khusus hanya untuk kedokteran, gitu kan. Jadi kalau misalnya nih, artinya disiplin kedokteran itu sesuai dengan SOP. Kemudian nanti ada aturan dari KKI-nya apa saja yang dianggap melanggar seperti itu. Nah, selama ini kelemahannya selama ini putusan MKDKI itu tidak pernah boleh dijadikan alat bukti. Loh. Kok nggak gitu? Boleh. Itu aturan dari KKI. Nah, makanya saya sebagai orang awam justru saya bilang kelemahan pertama di sini. Kenapa? Kalau dia putusan MKDKI itu tidak bisa dijadikan alat bukti. Kalau misalnya dokternya dimenangkan, artinya kata putusan pengadilan MKDKI ternyata bahwa dokternya itu tidak salah. Dia bla bla blanya udah benar, runutannya udah benar, ABCD-nya udah benar. Pasiennya kan nggak terima, ya karena dalam posisi kalah ya gitu ya. Pasiennya nggak terima, maka dia akan mengajukan lagi ke pengadilan, gitu ya. Kan sia-sia dong. Sudah diselenggarakan oleh MKDI tadi. Sia-sia. Kalau misalnya dokternya salah, dinyatakan salah, terus pasiennya merasa menang, tapi si dokternya kan kalau putusan MKDKI itu sifatnya adalah sanksi jadi MKDKI putusannya adalah menyatakan bersalah atau tidak, kemudian memberikan rekomendasi kepada KKI. Nah, KKI menjatuhkan sanksi. KKI ini apa ini, Bu? Konsil Kedokteran Indonesia. Konsil Kedokteran Indonesia itu adalah lembaga di bawah presiden langsung. Jadi dia independen. Dia tidak di bawah yang lain. Nah, kalau sekarang udah beda. Dengan 17/2023 dia beda. Karena kemarin sudah dilantik Konsil Kesehatan segala macam, dia posisi. Isinya itu semua para dokter senior yang kalau dulu kompeten, profesional gitu ya. Kalau dulu ya, kalau sekarang udah enggak. Yang KKI ini. Kalau sekarang dia berada kalau KKI-nya dia di bawah Konsil Kesehatan Indonesia. Kalau sekarang, jadi dia tidak independen lagi. Nah, jadi kalau dulu dengan MKDKI yang jelimet segala macam, masyarakat masih nggak puas. Kenapa? Karena kalaupun misalnya dokternya dinyatakan salah, tidak ada efeknya ke pasien. Sementara pasien kan pengen bahwa kasarnya nih ganti rugi dong. Itu yang paling penting gitu di masyarakat gitu ya. Misalnya, kalaupun misalnya tidak sampai cacat tapi butuh pengobatan lebih lama. Gue loh yang berobat gara-gara kesalahan elu, gue pakai duit kita juga. Nah, sekarang ganti dong. Masyarakat ganti dong. Kan inginnya begitu. Nah, tapi kalau dalam putusan MKDI kan enggak. Akhirnya apa? Toh pasien akan ngajukan lagi juga ke pengadilan. Untuk minta ganti rugi imaterial lah segala macam gitu ya. Berarti domain MKDI ini sebatas menunjukkan bahwa apakah
yang dilakukan oleh dokter ini sesuai SOP atau enggak, gitu ya? Iya, sepanjang itu. Ya, makanya disebutnya disiplin profesi. Disiplin profesi. Berarti nggak ada kewenangan untuk ngurus masalah aspek non teknisnya gitu. Iya. Ganti rugi segala macam di luar dari MKDI itu. Iya. Karena sanksi dari KKI tadi, kalaupun dinyatakan bersalah, sanksinya misalnya cuma sekedar dicabut, yang paling berat adalah dicabut STR-nya. Artinya dia tidak boleh berpraktek. STR ini apa ini, Bu? Surat tanda registrasi. Oh, berarti ke register member dia sebagai dokter gitu ya? Iya. Kalau STR-nya dicabut, kalau STR-nya dicabut, stop, dia nggak boleh praktek. Nah, paling cuma sejauh itu sanksi yang paling berat. Kalau sanksi yang agak ringan misalnya harus sekolah lagi segala macam gitu ya. Nah, artinya tadi efek dari sanksi ini nggak ke pasien. Makanya biasanya kalau seperti ini maju tetap ke pengadilan kan sia-sia. Nah, jadi itu yang selama ini terjadi gitu kan, sehingga kan penyelesaiannya juga ribet. Nah, kemudian memang meskipun di Undang-Undang 36 2009, kalau nggak salah itu pasal 28, kalau nggak salah saya udah agak lupa nama pasalnya, menyebutkan bahwa sebelum maju ke pengadilan bahkan disebutkan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Saat itu mediasi saja masih menjadi rancu. Ini mediasi yang mana? Karena mediasi kan ada dua kan? Betul. Ada mediasi sebagai ADR atau mediasi sebagai bagian dari yang perdata. Betul. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau sebagai ADR sampai undang-undang ini diubah, nggak ada peraturan khususnya tentang mediasi medis itu nggak ada. Kekuatan hukumnya nggak ada. Jadi dari mulai tahun 2009 sepanjang sepengetahuan saya ya, dari 2009 sejak Undang-Undang Kesehatan itu diundangkan sampai pergantian ke-17 2023 itu lembaga mediasi itu gak aktif, gak pernah berjalan. Yang ada setiap kali ada gugatan itu langsung masuk ke pengadilan, pengadilan. Dilewatin tuh? Iya. Tahapan mediasi itu. Iya. Dari sidang MKDI kemudian langsung dia. Iya, kalau dia ada pasien tidak puas, kalau ada pasien tidak puas tadi, dia akan langsung ke pengadilan. Atau bisa nggak langsung jumping ke pengadilan? Sebenarnya bisa. Ada juga ya? Ada, karena dalam pasal 66 Undang-Undang Praktek Kedokteran itu kan pengaduan ke MKDKI tidak menutup hak masyarakat untuk melakukan upaya hukum, menggugat atau menuntut melalui jalur litigasi. Nah, jadi tidak ada, makanya saya bilang ini kok ada pada saat itu sebelum 17 2023 ini ada kontradiksi di dalam norma. Nah, kalau pihak kedokteran kan pengennya mediasi nih, gitu kan, mediasi. Kenapa? Karena selalu dianggapan mereka bahwa nggak ada loh dokter di Indonesia yang berniat menyakiti pasien, gitu kan, yang ada adalah kelalaian. Nah, tetapi kalau pasien dia nggak peduli, lu mau lalai, lu mau sengaja, pokoknya lu nggak profesional, lu harus kena sanksi ini gitu. Hasilnya nih sekarang kayak gini nih, gue nih yang menderita. Fatal gitu ya. Gitu kan. Nah, jadi berarti ada dua aspirasi tuh. Iya, betul. Yang makanya perlu dimitigasi sama negara gini ya. Iya, makanya kemudian banyak kasus termasuk di Palembang. Ya, masuk di Palembang kalau kita mau searching ini. Kasus terakhir itu yang menarik adalah kasus yang berhadapan dengan Rumah Sakit Caritas. Ya, banyak sekali, dan itu yang maju ke perdata, jalur ke perdata ya, gitu, bahwa jatuhnya adalah Zakwarni Rahmatadah ya. Endingnya pengen ganti rugi gitu. Ganti rugi ya, dan itu dikabulkan. Ada 3 kasus di Palembang itu yang dikabulkan oleh mahkamah oleh MA. Sebentar ini mungkin agak teknis pertanyaan saya, Bu. Berarti kan itu ke pengadilan umum ya? Iya, betul. Dan apakah hakimnya itu hakim biasa atau mungkin dipasang formatnya itu hakim yang memang punya spesialisasi untuk memahami isu tentang hukum kesehatan ini? Sayangnya masih hakim biasa. Itu kan yang jadi poin yang menariknya itu kan? Karena hakimnya hakim biasa, maka dia mengandalkan saksi ahli, ya, keterangan ahli. Which is itu kan nggak cukup ya sebenarnya. Iya, betul. Kenapa? Karena bagi masyarakat, misalnya begini nih, ada dokter yang diajukan jadi yang dituntut ya, yang tergugatnya adalah dokter jelas. Kemudian yang dipanggil tentu kan adalah dokter nih.
maka dokter ini kan akan terikat dengan yang katanya sumpah dokter, sumpah gitu kan, dokter, bahwa etik dan seterusnya, rekan kolega itu harus diperlakukan sebagaimana halnya keluarga, gitu kan, sebagaimana halnya dirinya mau diperlakukan. Jadi mereka punya ikatan kuat secara ini. Nah, sehingga konteks ini difahami oleh masyarakat. Ya gimana mereka mau menjatuhkan sesama dokter, gitu kan? Bagaimana mereka mau transparan, mereka mau independen ketika mereka harus menghakimi keluarganya dengan sendiri. Nilai kuarsalisme tadi, betul. Nah, jadi memang sengaja dibangun di internal institusi kedokteran, Nah, jadi disinilah dilemanya saya lihat, gitu kan. Sudahlah kalau pengadilan itu kan prosesnya panjang, butuh waktu lama, gitu kan. Kemudian belum lagi nanti kredibilitas si dokter ini nanti hancur, mulai segala macam gitu kan. Mereka apalagi sekarang di zaman digital belum masuk ke sidang, putusan sidang saja sudah trial by press gitu ya, sudah netizen yang menghakimi segala macam kan. Dan ini tentunya maha tahu netizen dasar lu. Dan tentunya ini kan nggak bagus ya bagi dunia kesehatan. Jadi kita dokter emang setahun 2 tahun. Betul. Nah, makanya karena saya di satu sisi saya mempelajari hukum kesehatan, di sisi lain kebetulan nih keluarga saya kebetulan banyak dokter gitu kan. Jadi bukan hanya saudara kandung saya, jadi om segala macam, memang lingkarannya ada di lingkaran medis. Jadi saya nggak rela dong misalnya kalau ilmu saya, ilmu hukum gitu kan, ngapain hukum, belajar hukum tuh cuma cari kesalahan orang gitu kan. Saya nggak rela dong kalau ilmu saya dianggap ada framing seperti itu gitu. Makanya kemudian melalui penelitian saya mencoba mengalirkan gitu kan, bahwa harus ada setiap permasalahan itu harus ada jembatan antara ilmu hukum murni dengan kesehatan. Gitu. Jadi apapun itu harus ada klausul yang menjembataninya. Jadi jangan sampai merugikan kedua belah pihak atau masyarakat pihak. Dan dokter tadi. Makanya saya memang setuju ketika di dalam undang-undang lama tadi ada mediasi, betul. Tetapi satu, kita nggak punya undang-undang mediasinya, kita lag dengan aturannya, dan ini adalah tanggung jawab negara. Kemudian yang kedua, masyarakat sendiri juga belum paham mekanisme mengadukan urutannya itu betul. Jadi kemudian setelah ada undang-undang yang baru 17/2023 malah lebih ajaib lagi. Ajaibnya gimana, Bu? Malah lebih ajaib lagi dalam kacamata saya malah lebih ajaib lagi. Itu yang kemudian melahirkan penelitian saya kemarin itu, bahwa di dalam pasal 310 tentang penyelesaian sengketa kesehatan disebutnya, bahwa dia nggak nyebut lagi mediasi, dia hanya menyebutkan diselesaikan melalui ADR. Sekarang lembaga ADR itu kan banyak, betul. Gitu ya. Bahkan penjelasannya sendiri nggak nyebutin apa-apa. Backbone saya kalau ngomongin ADR itu BANI itu, Bu. Salah satunya ya. Makanya kemudian karena promotor saya Prof Joni Prof Joni Emerson, ada kaitannya juga tuh. Gitu kan. Dan sebelum saya mengangkat ini jadi penelitian saya sudah banyak diskusi dengan beliau. Jadi beliau bilang itu bagus untuk diangkat. Kenapa? Jadi arbitrase itu tidak hanya untuk perdagangan, karena kita mengambil filosofi dari arbitrasenya itu, gitu kan. Kenapa perdagangan waktu itu mengambil arbitrase, punya arbitrase? Karena perdagangan kan sifatnya dia mau efisien, efektif, cepat, gitu ya. Tidak tertunda oleh pengadilan. Nggak mau bertele-tele panjang sama pengadilan. Kemudian yang kedua, orang perdagangan itu kan tidak mau dia terbuka. Kalau dalam arbitrase kan kasusnya bisa tertutup. Nah, dunia medis kenapa tidak dimasukkan dunia medis dengan filosofi yang ini? Nah, dengan filosofi yang ini ditambah kemudian saya lihat di dalam undang-undang arbitrase dan ADR tahun berapa ya, lupa saya. Pokoknya dalam undang-undang arbitrase dan ADR. Nanti kita tambahin catatan kakinya. Catatan kakinya ada tugas editor editor nanti tambahin. Itu menyebutkan bahwa arbitrase itu hanya untuk hukum yang dikuasai oleh para pihak dan hanya untuk perdagangan bisnis. Maka hukum kesehatan kan bukan bisnis. Nah, disinilah maka kalau memang mau menindaklanjuti 17/2023, salah satunya adalah negara harus berpihak untuk membentuk lembaga, menurut pendapat saya, arbitrase medis. Kenapa? Karena nanti dia akan memberikan
kekuatan hukum yang lebih pasti, gitu kan, dari hasil perundingan ini, gitu ya, tanpa harus lagi lapor ke pengadilan atau segala macam. Kemudian secara filosofi dia bersifat tertutup, sehingga apa yang dibicarakan di dalam arbitrase tidak perlu keluar, tidak menjadi konsumsi publik. Iya betul, tidak perlu dokternya terjaga kredibilitasnya segala macam gitu. Jadi banyak aspek keuntungan dari arbitrase yang bisa kita masukkan di dalam konsep penyelesaian sengketa medis gitu. Hanya sekarang bagaimana political will dari negara, dari dari pemerintah dan DPR gitu ya, mau tidak mereka mengubah undang-undang arbitrase dan ADR. Betul. Karena kalau kami para saintis, kami kan cuma bisa mendorong dari bawah, ngasih ide gitu ya, ini loh, tipis-tipis, iya gitu kan. Putusan akhir ada di atas. Gitu. Kayaknya mungkin bisa, Bu, kalau ya kementerian aja dibikin gemuk, Bu. Apalagi lembaga arbitrase, bisa gitu ya, harusnya, Bu. Yang penting adalah bagaimana kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat terpenuhi, Bu ya. Karena kita punya pasal 28H ayat 1, ditambah ada pasal yang terkait bahwa setiap orang punya hak untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pekerjaan yang layak, tenang, maka ini kan akan mengarah kepada tenaga kesehatan, bahwa mereka juga punya hak untuk bekerja di bawah perlindungan hukum yang baik, tidak berada dalam ketakutan yang kayak gitu. Di Indonesia mungkin belum, Bu ya, tapi mungkin Ibu bisa menyampaikan ke Law Squad, ada nggak kira-kira negara lain yang sudah punya konsep arbitrase medis seperti yang Ibu sampaikan tadi? Dengan nama yang berbeda, Australia. Ada gitu di situ? Ya. Saya lupa namanya, karena kemarin di seminar itu ya. Ada. Mereka punya lembaga sendiri yang menyelesaikan sengketa-sengketa medis dan sengketa kesehatan lainnya dengan tenaga kesehatan. Sehingga mereka kaget kalau kenapa di Indonesia ada dokter dipidana. Gitu ya. Nah itu berarti jadi salah satunya adalah karena kebetulan yang di dalam room saya itu adalah dari Australia satu, kemudian yang satunya dari Selandia Baru, selain yang dari negara Amerika Latin. Nah yang Australia dan Selandia Baru mereka sudah punya dengan nama yang berbeda ya, bukan arbitrase, tapi mereka punya artinya lembaga peradilan medis, di mana orang-orang yang duduk di dalam situ adalah orang hukum, lebih tetapi kompeten, yang memahami kesehatan, memahami lanskap dunia medis. Iya. Jadi bukan hakim biasa. Yang seperti kita bahas di awal tadi kan. Iya. Sehingga putusan-putusannya itu lebih memenuhi aspek keadilan, kemanfaatannya jelas, gitu ya. Kepastian. Iya, betul. Kalau di Peru mereka masih mencoba mendorong hal yang sama. Saya punya posisinya dengan kita. Iya, karena pas ketemu di seminar gitu kan, loh kok kita ngangkat materi yang sama gitu ya. Ternyata karena sama-sama negara berkembang ya. Dari situ kita kemudian masuk dalam pembicaraan bahwa ini emang perlu. Berarti yang mudah-mudahan dengan upaya minimal yang kita lakukan hari ini bisa memberikan inspirasi kepada Law Squad di luar, sehingga membuat dorongan yang maksimal, yang signifikan. Iya, betul. Sehingga perangkat hukumnya menjadi lebih baik gitu ya. Mungkin Ibu ada hal terakhir yang mau disampaikan ke Law Squad berkenaan dengan isu riset atau pesan-pesan lah. Yang jelas bukan pesan terakhir ya, karena masih ada seminar nanti. Barangkali harapan saja ya, harapan saya terutama kepada masyarakat dulu, bahwa jangan terlalu mudah menjudge atau menghakimi tenaga kesehatan dan tenaga medis itu telah melakukan malpraktek. Karena dunia kesehatan itu demikian rumit, gitu kan. Kita orang luar tidak pernah tahu bagaimana proses dan mekanismenya. Yang kedua, kepada Law Squad lain, tolong dong kuasai hukum kesehatan dari ranah ilmu kita. Kenapa? Karena kalau yang mempelajari ilmu kita adalah orang kedokteran. Karena banyak nih di luar sana ya, banyak kedokteran justru ngambil MH ke segala macam gitu. Trennya udah mulai ke situ. Iya, mereka kan akan membuat hukum membela mereka.
memproteksi. Iya. Sementara keinginan saya gitu ya, bahwa kalau kita orang hukum yang mempelajarinya dengan lebih intens, maka kita akan murni akan berada pada posisi di tengah. Bahwa seperti dengan fungsi hukum, fungsi hukum itu adalah memberikan ketertiban, ya, kenyamanan segala macam kepada masyarakat. Hukum tidak boleh berpihak, tetapi hukum harus memberikan, menyatakan suatu kebenaran, apa yang benar dinyatakan sebagai sebuah kebenaran. Itu saja dari saya. Mantap, Ibu Dr. Ari. Mungkin lain kali kita diskusi lagi yang lebih panjang, yang lebih intens lagi tentang isu-isu terima yang kasih, paling saya tunggu undangan. Okay. Loskot sekalian, terima kasih sudah menemani kami, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi sama Bu Dr. Ari, bahas tentang isu-isu yang krusial lainnya. Jangan kemana-mana, tetap pantengin channel YouTube kita Sriwijaya Cash Selo Say It Loud.